Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat dimudahkannya kita untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kajian online atau daring dalam jaringan. Semoga hadirnya kita di majelis ini, niat kita untuk menuntut ilmu, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang bisa memudahkan kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis tersebut. Bahkan Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang berusaha untuk mencari ilmu agama, maka itu artinya dia berada dalam kehendak Allah, selalu dalam kebaikan-kebaikan. Nabi bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada orang tersebut berupa ilmu agama, pemahaman dalam agamanya. Oleh karena itu maka berbahagialah kita menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih untuk mengikuti kajian pada malam hari ini, yaitu kajian menuntut ilmu agama, thalabul ilmi. Dan kita berdoa kepada Allah bagi saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa mengikuti kajian kita pada malam hari ini lantaran sakit yang diderita. Semoga sakitnya menjadi penyebab diampuni semua dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya jika ia sabar dan menerima keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan ridha. Dan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimah, mukmin dan mukminah yang telah wafat karena adanya pandemi ini, semoga kematiannya tercatat sebagai husnul khatimah, syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kajian kita adalah membahas sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Khalid Al-Husainan, hafizahullah ta'ala. Yaitu beliau menulis sebuah kitab atau buku yang berjudul Aktsaru min alfi sunnatin fil yaumi wal lailah. Itu kitab aslinya. Saya ulang, Aktsaru min alfi sunnatin fil yaumi wal lailah. Yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya seperti yang ada di tangan saya ini, yaitu lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam yang diterbitkan oleh pustaka Imam Asy-Syafi'i. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam kitab ini yang nantinya semoga Allah pertemukan kita pada kajian berikutnya, tentunya kita akan mengkaji kitab ini secara berurut, rutin, sehingga kajiannya tidak terkesan insidentil atau tematik lagi. Maka tentunya kita harus mengetahui lebih dahulu muqaddimah dari buku ini. Dan di dalam buku ini muqaddimahnya berbicara tentang apa itu sunnah, macamnya sunnah itu ada berapa, apa keutamaan fadilah orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Jadi malam hari ini kita batasi pembicaraan kita yaitu seputar sunnah. Makna sunnah, macamnya sunnah, apa keuntungan kita berpegang teguh kepada sunnah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami yaitu mungkin nanti akan di-share sebelum materi ini nanti ditayangkan di layar, maka sebagai muqaddimah atau kata pengantar, saya ingin mengatakan kepada para jamaah sekalian dan juga mengingatkan kepada diri saya bahwasanya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah yang tidak bisa dipisahkan. Al-Quran itu wahyu, Sunnah itu juga wahyu. Nanti kami akan tunjukkan dalil-dalil yang memperkuat Sunnah Nabi itu bagian dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena Al-Quran dan Sunnah adalah wahyu yang tidak bisa dipisahkan, maka barang siapa di antara kaum muslimin yang hanya berpegang kepada salah satunya, dia hanya berpegang kepada Al-Quran saja, dia tidak mau memakai hadis, yang maaf beribu maaf, yang mungkin di masyarakat kita ada istilah Quraniyun. Orang yang Al-Quran minded, hanya Al-Quran saja, dia nggak butuh hadis. Dia tidak butuh sunnah Nabi SAW. Hanya Al-Quran yang jadi pegangannya. Maka jawabannya, orang yang seperti ini, maka sesuai janji Nabi, dia akan tersesat selama-lamanya. Mungkin Bapak Ibu bertanya di dalam hati, mana dalilnya Ustaz? Di mana dasarnya orang yang hanya memakai salah satu dari dua warisan Nabi tadi, Al-Quran dan As-Sunnah, dia pilih salah satunya, maka dia akan tersesat. Maka dalilnya silakan dibantu dibuka dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Yaitu Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 hadis yang ke-40. Nomor hadis 40. Kami bacakan, yaitu bunyi hadisnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia pada waktu haji wada, haji perpisahan. Mungkin Bapak Ibu bertanya di dalam hati sebelum kita lanjutkan hadis ini, memangnya pada saat haji perpisahan itu berapa orang yang hadir? Bapak Ibu, mohon maaf kalau kita ingin tahu berdasarkan riwayat yang sahih dari sebagian ulama ya,
bahwasanya dalam hadis yang sahih, riwayat yang sahih, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, jumlah sahabat Nabi itu ada 114.000. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya, memangnya berapa sih jumlah sahabat? Ketika Nabi wafat itu jumlahnya 114.000. Sedangkan yang mengikuti haji wada saat itu, ya kurang lebih sekitar 40.000 lebih ya yang mengikutinya. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, manusia yang hadir pada saat haji perpisahan. Karena seumur hidup Nabi haji cuma sekali saja. Sekalipun syariat haji sudah disyariatkan oleh Allah pada sebelumnya. Baik, kita lanjutkan bahwasanya Nabi bersabda, Nabi berkata kepada mereka, yaitu yang berjumlah puluhan ribu tersebut. Mungkin Bapak Ibu bertanya, memangnya pada waktu itu ada mikrofon, Ustaz? Ya. Memangnya pada waktu itu ada pengeras suara, ya, sehingga perkataan Nabi bisa didengar oleh mereka. Bapak Ibu sekalian, salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul adalah suara Nabi bisa dijangkau oleh sekian banyak orang. Sehingga pada saat itu memang belum ada pengeras suara, mikrofon, mic, dan seterusnya. Suara Nabi bisa didengar dari sampai orang yang paling belakang. Apa perkataan Nabi? Nabi bersabda terkait materi kita. Inni qad taraktu fikum ma ini tasamtum bihi falan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibaca Mas Hamdani. Dan darinya juga yakni Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia pada Haji Wada. Beliau bersabda, silakan. Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah di tanah negeri kalian. Lanjut. Akan tetapi dia rela ditaati dalam perkara selain itu dari amal-amal yang kalian anggap remeh. Maka berhati-hatilah. Nah, lanjutkan. Sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu yang mana kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ya, selama kalian kalian berpegang teguh kepadanya. Yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Al-Hadid. Ini menunjukkan kepada kita, kata Nabi, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada dua hal tadi. Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Nabi SAW. Maka siapa saja di antara kita yang mengambil salah satunya, maka dia akan tersesat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang sifatnya masih mujmal, masih global, yang butuh rincian-rincian dengan sunnah Nabi. Mohon maaf, Bapak Ibu ketika membaca Al-Quranul Karim, maka Bapak Ibu tidak akan pernah temukan satupun ayat dalam Al-Quran bagaimana cara bersedekap ketika sholat, bagaimana ketika takbiratul ihram, posisi tangan ada di mana, ketika ruku yang benar itu yang bagaimana, bacaan ruku apa yang dibaca, ketika i'tidal apa yang harus dibaca, ketika sujud yang benar bagaimana. Apakah ada di dalam Al-Quran? Tidak ada. Sehingga Al-Quran itu global yang merinci secara detail sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka jika berpegang hanya salah satunya, dia akan tersesat. Begitu juga haji. Kita tidak pernah temukan dalam ayat Al-Quran haji itu harus ke Mina dulu, ya tanggal 8, tanggal 9-nya ke Arafah. Dari Arafah langsung ke Musdalifah, cari kerikil. Di Musdalifah menginap sampai pagi, yaitu sampai tanggal 10 Zulhijjah. Bagi orang yang berusia tua, dia bisa meninggalkan sampai pertengahan malam ke Mina. Tapi bagi mereka yang masih mampu, mereka harus menunggu di Musdalifah, sholat subuh di Musdalifah. Lalu siap-siap menjelang zuhur lempar jumroh. Jumroh yang pertama dilempar jumroh Aqobah. Adakah rincian seperti ini di dalam Al-Quran? Tidak ada.
Semuanya ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka harus kita berpegang pada dua-duanya, Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Bapak Ibu bertanya di dalam hati, mana dalil yang menunjukkan, mana buktinya, mana dasar hukumnya, bahwasanya Rasul itu merinci dari apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu masih global, Rasul yang merincinya. Di mana itu dalilnya? Silakan bisa dibuka ayatnya, atau mungkin bisa sudah di-share sekarang, yaitu PDF yang telah kami kirimkan tadi. Ya, silakan kita bisa lihat bersama-sama di layar kita. Ya, ini materinya, ya, baik. Ini tadi hadis yang telah dibaca oleh Mas Ramdhani, ya. Lalu kemudian, nah ini ayatnya ini ya. Kita lihat ini ya. Baik, kita dengarkan bersama bunyi ayatnya, surat An-Nahl ayat 44. Mari kita dengarkan, ya, kita baca. Setelah itu saya minta dibantu untuk membacakan terjemahannya. Sengaja kami nukil, maka terjemahnya di sini kami dahulu dengan titik-titik karena memang ayatnya panjang. Jadi ayat ini adalah nukilan, ya, potongan, ya. Baik, kita baca. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Silakan dibaca, akhi. Terjemahannya silakan. Al-Quran oleh Pak Oman. Silakan Pak Oman. Ya. Baik, saya bacakan saja. Ya, di sini disebutkan yaitu dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an. Ya, mu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu, nah ini kamu di sini Nabi maksudnya. Agar kamu, sengaja saya cetak tebal di sini. Agar kamu Nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi Nabi itu menjelaskan isi Al-Quran. Ya, mari kita dengarkan, yaitu keterangan dari para ulama terkait ayat ini. Kita tarik ke bawah ya, silakan ditarik ke bawah. Hikmah ayat, kita lihat di sini. Stop sampai di sini aja. Kita lihat di sini. Yang pertama Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Kita lihat catatan kaki nomor 2. Saya ambil dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 66. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar merinci ayat-ayat yang masih mujmal, global, dan menerangkan kepada umat apa yang sulit bagi mereka. Oh, itu kata Ibnu Katsir. Mari kita lihat yang nomor 2, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini adalah ulama mazhab, ya, yang konon katanya di negeri kita ini mayoritas mazhabnya pakai Syafi'i. Beliau ini lahir tahun 150 Hijriah, wafatnya tahun 204 Hijriah. Jadi usia ketika wafat 54 tahun. Tapi Masya Allah, beliau ini luar biasa, satu-satunya ulama imam mazhab yang nasabnya ketemu sama kakeknya Rasul hanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Ya, beliau lahir di Gaza, Palestina. Lahir di Palestina, Imam Syafi'i ini. Beliau dibesarkan yaitu single parents, ya, karena beliau dididik oleh ibunya saja, karena ayahnya meninggal dunia saat beliau masih kecil. Usia 16 tahun, usia 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Usia 16 tahun beliau sudah menjadi hakim, qadhi, memutuskan perkara-perkara penting di antara para ulama. Memang cerdas beliau ini. Apa kata beliau terkait ayat yang kami tulis di atas ini? Lihat perkataan beliau. Saya nukil catatan kakinya nomor 3, Kitab Al-Mahsul. Kita lihat perkataan beliau. Ayat ini menjadi dalil bahwa sabda Nabi merupakan penjelas Al-Quran. Jelas sekali. Jadi sunnah itu penjelasnya Al-Quran. Sehingga kalau tidak mau memakai hadis, tidak mau memakai sunnah Nabi,
maka dia akan tersesat tentunya. Sebagaimana sabda Nabi tadi di atas. Kita tarik ke bawah lagi. Silakan Mas Ramdhani. Tarik nomor 3 dan 4. Kita lihat lagi ulama lain. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dari negeri Al-Jazair. Beliau ini. Bapak Ibu yang punya kitab Minhajul Muslim, ini penulisnya Bapak Ibu. Minhajul Muslim. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkata, ya, ayat ini merupakan tentang kedudukan sunnah yang sangat dibutuhkan, yang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran yang masih global. Oh, itu. Kita lihat lagi, nomor 4, Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Apa kata beliau? Tidak mungkin memahami maksud ayat Quran melainkan lewat Rasulullah. Bukankah ayat yang berbicara tentang sholat, puasa, dan zakat, serta haji masih global? Maka nabilah yang menjelaskannya dalam hadis-hadisnya. Barang siapa menolak hadis yang sahih, maka dia sesat dan jahil. Itu kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini muqaddimah ya, ini baru muqaddimah. Maka kita akan masuk materi kita tentang sunnah. Ya, tentang sunnah. Nah, materi yang akan kami sampaikan Bapak Ibu, yaitu ada lima hal. Yang pertama makna sunnah. Nomor 2, tarik ke bawah lagi, Mas Ramdhani, macam sunnah. Ini materi nomor 2, macam-macam as-sunnah. Nomor 3, sunnah adalah wahyu. Nanti kita sebutkan dalilnya. Yang nomor 4, dalil-dalil, maaf tarik ke atas, dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berpegang kepada sunnah. Sengaja saya kosongi di sini, karena nanti saya akan sebutkan. Dan materi yang kelima, materi puncak adalah keutamaan berpegang teguh kepada as-sunnah. Apa keutamaannya? Saya hanya bisa sebutkan 5. Ya karena menghemat waktu tentunya ya, waktu kita terbatas. Sebenarnya banyak keutamaannya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sekarang tarik ke atas, kita awali yang pertama, makna sunnah. Nah, ya ini. Sunnah. Nah, kita lihat ya. Kita sering mendengar istilah, itu sunnah. Itu kan baru sunnah. Ya, kamu nggak ngikuti sunnah Nabi ya? Apa sih sunnah itu? Ya. Mari kita dengarkan. Ternyata ulama berbeda pendapat mendefinisikan sunnah. Yang pertama nih, lihat. Nanti bisa dilihat catatan kakinya sendiri ya. Bahkan nanti saya setelah kajian, saya akan kirimkan PDF kepada Mas Ramdhani tentunya, yang lengkap beserta dalil. Jadi yang kami share ini sekarang ini adalah ringkasannya. Nanti kami akan share yang lengkapnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau tertinggal catatannya, maka nanti akan kami kirimkan, yaitu materinya berupa PDF. Kita baca dulu, kita bahas yang pertama, makna as-sunnah. Makna as-sunnah. Sunnah menurut istilah, terminologi, yaitu syariat. Menurut istilah syariat maksudnya adalah, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi dalam bentuk qaul, ucapan, atau fiil, perbuatan, takrir, penetapan, sifat tubuh, serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri' pensyariatan bagi umat Islam. Maaf Bapak Ibu, sebenarnya pengertian ini kurang lengkap. Jadi Bapak Ibu, saya pernah ditanya, Ustadz bedanya sunnah sama hadis itu apa sih? Nah, itu ya. Bapak Ibu sekalian, beda, nggak sama. Sunnah itu, jadi kalau disebut sunnah itu ada 2. Rasul dan para sahabat. Itu namanya sunnah. Sedangkan kalau hadis saja, hadis itu adalah perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, ketetapan atau keputusannya Nabi saja. Tidak melibatkan sahabat. Itu hadis. Tapi kalau sunnah, perkataannya Nabi dan para sahabat, perbuatannya Nabi dan para sahabat, ketetapannya Nabi dan para sahabat, dua-duanya. Ini sebenarnya masih kurang sempurna definisinya di sini. Baik, apa ada teks bahasa Arabnya Ustaz? Ada sebenarnya. Saya bacakan aja ya, saya bacakan. Untuk yang definisi ini, saya bacakan. Disebutkan oleh para ulama, saya bacakan teks Arabnya. Ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn
au sifatin, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat, ya. Jadi itu adalah sunnah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Ustadz tadi bilang ada sunnah Nabi berarti juga ada sunnah sahabat. Kira-kira ada enggak Ustadz yang para sahabat melakukan, Nabi enggak lakukan? Ada enggak? Dan itu menjadi ketetapan. Dan boleh kaum muslimin melakukan. Ada, banyak. Di antaranya, sholat tarawih 23 rakaat. Rasul enggak pernah lakukan. Siapa yang lakukan itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti enggak salah Ustadz ya, tarawih 23. Boleh. Yang salah itu, yang enggak tarawih itu yang salah. Ya, itu. Terus ada lagi, Bapak Ibu mohon maaf, seringkali kalau sholat Idul Fitri kita sering mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu dari mana itu ucapan itu? Apakah dari Nabi? Bukan. Dari siapa? Dari sahabat. Sahabat. Berarti boleh itu menjadi ketetapan atau keputusan, bahkan menjadi syariat di dalam Islam. Iya. Jadi kalau sunnah itu disebut sunnah itu ada dua Bapak Ibu. Nggak bisa terlepas ini. Nanti kita akan bahas pembagian sunnah. Jadi kalau disebut orang menyebut sunnah itu ada dua. Kalau tidak sunnah Rasul ya sunnah para sahabat. Tapi kalau kita menyebut hadis hanya Rasul saja. Tanpa melibatkan sahabat. Baik, sekarang kita lihat bawahnya. Jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat istilah sunnah itu sinonim. Bahasa Arabnya muradif. Muradif atau sinonim dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya, sama. Hampir memiliki sama. Karena sama-sama dari Nabi, hanya saja kalau sunnah ada tambahan dari sahabat. Ya, dengan sahabat. Nanti kita akan bahas berikutnya. Berikutnya bawahnya Anda lihat. Menurut ulama usul fikih, sunnah adalah, kita lihat di sini. Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi selain dari Al-Quran. Yang lain dari Al-Quran. Baik berupa perbuatan, perkataan, dan takrir penetapan yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syar'i. Apa ada ini teks Arabnya ada. Disebutkan oleh para ulama, ma amara bihi syari'u la ala sabilil ilzam. Apa-apa yang diperintahkan oleh syariat atau si pembuat syariat namun tidak secara ilzam, tidak memaksa. Ini menurut fikih. Beda lagi kalau menurut ulama fuqaha, kita dengarkan ulama fuqaha ahli fikih. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang sudah tetap dari Nabi dan hukumnya tidak wajib. Nah, hukumnya tidak wajib. Ini yang terkadang sebagian kaum muslimin mengatakan itu kan cuma sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Wong cuma sunnah saja kok. Nah, itu terkait ini di sini. Karena tidak wajib. Ya, padahal itu definisi itu harus direvisi. Sehingga gara-gara salah, yaitu menerjemahkan sunnah, sehingga apa? Yaitu seringkali meremehkan sunnah. Mohon maaf ya, kalau ada orang yang mengatakan, Ustadz itu kan cuma sunnah. Kalau dikerjakan kan dapat pahala. Kalau nggak dikerjakan kan tidak berdosa Ustadz. Wong itu kan cuma sunnah. Baik, saya mau tanya, yakin Anda? Apakah Anda yakin dengan tidak mengerjakan itu tidak mengapa? Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah fajar. Yakin kalau ditinggalkan nggak apa-apa? Ya rugi karena pahalanya seperti dunia beserta seluruh isi, lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Sehingga kalau gitu, contoh lagi. Nabi pernah bilang begini, misalnya, sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, totalnya 12 rakaat. Kata Nabi, siapa yang mengerjakan itu dalam sehari semalam, maka Allah bangunkan rumah di surga. Saya tanya, yakin kalau ditinggalkan nggak apa-apa? Makanya definisinya harus direvisi. Berarti sunnah itu kita artikan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi besar. Sehingga dia tidak akan mudah meremehkan sunnah. Allah sunnah.
itu kan sunnah. Nah, ya. Rugi kalau tidak dikerjakan. Ya, seperti tadi, mohon maaf ini, ada yang tanya pada waktu kajian sore, kajian kemarin ya, kajian online kemarin. Ustadz, membaca solawat pada tahiyat awal, itu hukumnya apa Ustadz? Saya dengar kok katanya cukup sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai, nggak perlu baca solawat. Itu kalau tahiyat awal. Tapi kalau tahiyat yang berikutnya baru ada solawatnya. Memang ulama beda pendapat. Menurut jumhur ulama, tahiyat yang pertama membaca solawat itu hukumnya sunnah. Kalau tahiyat yang akhir, yang kedua, jadi kalau sholat maghrib ya, rokaat kedua itu kalau baca solawat hukumnya sunnah. Kalau rokaat yang ketiga, yang akhir itu justru yang wajib. Maka kata para alim ulama, seyogyanya tetap dibaca. Apa salahnya sih, apa beratnya kita baca solawat? Tofadilahnya itu besar orang baca solawat. Luar biasa keutamaannya. Nah, sehingga dalam hal ini, orang-orang yang seperti ini karena suka meremehkan sunnah. Istilah sunnah itu dibatasi dengan makna kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan saya itu juga tidak berdosa. Nah, harus direvisi. Kalau tidak dikerjakan, rugi besar. Ya, baik, kita lanjutkan. Yaitu berikutnya menurut ulama salaf, sunnah ialah petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Nah, ini di sini ketemu. Saya ulang, petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, baik itu tentang ilmu, tentang iktikad keyakinan, perkataan maupun perbuatannya. Di sini sudah melibatkan dua, Rasul dan para sahabat. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, gurunya Ibnu Qayyim, gurunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bahkan ini juga gurunya Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya as-sunnah ialah syariat, yakni apa-apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya dari agama ini. Ya semuanya. Semua yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya itu namanya sunnah. Itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, baik, saya yakin berdasarkan definisi yang ringkas ini, Majelis Taklim Ashabul Hijrah paling tidak sedikit sudah bisa memahami. Oh, ternyata sunnah itu kalau disebut sunnah Nabi dan sahabat. Ketetapan, perbuatan, ucapan yang bersumber dari Nabi dan sahabat. Kalau hadis hanya Nabi saja. Ucapannya Nabi, perbuatannya Nabi, dan persetujuannya Nabi. Intinya itu. Sekarang kita masuk yang bawah, pelajaran nomor 2, materi nomor 2 maksud saya ya. Materi nomor 2. Macam-macam sunnah. Nah, di sini kita akan temukan. Sunnah itu ternyata dibagi 2, Bapak Ibu sekalian. Macam-macam sunnah. Ayo, minta tolong dibantu yang sudah saya tulis itu di layar itu terjemahannya, catatan kakinya nomor 10 ditunjukkan Mas Ramdhani ya, nomor 10 Sahih Sunan Ibnu Majah, nomornya 40 dan 42 ya. Mohon maaf, nomornya nomor 40 maksudnya. Ini ada nomor asli, ada nomor cetakan terjemahan. Silakan dibaca ya. Sesuai yang ada di sini aja. Silakan. Dari sahabat Al-Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, iya, suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam iya, sholat subuh bersama kami. iya. Kemudian beliau menghadap kepada kami. Lanjut. Lalu memberikan nasihat kepada kami. Stop. Sampai di sini. Ini ada pelajaran yang penting dari kalimat yang dibaca oleh Mas Ramdhani tadi. Perhatikan. Rasulullah sholat subuh bersama kami, berarti sholat berjamaah. Beliau menghadap kepada kami. Nah, pertanyaannya, Ustadz, kapan imam itu menghadap ke makmum? Setelah tuntas zikirnya ataukah pada saat kapan? Maka ini karena ada materi khusus sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini tambahan ilmu. Harus saya sampaikan karena terkait materi ini. Jadi disebutkan Nabi itu menghadap kepada para jamaah setelah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta yadal jalali wal ikram.
baru beliau menghadap ke jamaah. Jadi bagi imam, ya, dia setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu dia membaca istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta, dan seterusnya. Baru kemudian setelah tuntas, imam tersebut menghadap kepada makmum, melanjutkan zikirnya. Ya, setelah itu melanjutkan zikirnya. Baik, kita lanjutkan, lalu memberikan nasihat kepada kami. Berarti boleh Ustaz ya, imam itu setelah zikir sedikit, lalu dia memberikan wejangan, nasihat kepada makmum. Boleh, nggak apa-apa. Misalnya ngumumkan, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang masih ada waktu luang, setelah sholat maghrib ini ada kajian. Boleh, tapi setelah ucapan tadi, kalau bisa. Ya, setelah zikir yang awal tadi, Allahumma antas salam, baru kemudian, yaitu silakan, nasihat apa yang mau dia sampaikan. Baik, lanjutkan Mas Ramdhani, apa nasihatnya Nabi, nasihat yang bikin para sahabat meneteskan air mata. Nasihat perpisahan ini, nasihat perpisahan. Karena nggak lama setelah ini kejadiannya Rasul wafat, meninggalkan kita. Silakan, saya bacakan teks Arabnya. Oke. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ya, silakan. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi sudah mengatakan, setelah aku wafat nanti, maka kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak. Mereka akan centang perenang kaum muslimin ini. Akan berselisih satu dengan yang lain. Ya. Solusinya gimana? Nabi memberikan solusi supaya umat ini bisa bersatu. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Silakan. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Satu. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Berarti sunnah itu ada dua. Ada sunnahku, sunnah Nabi. Yang kedua sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Ustadz kok bisa bilang semua sahabat yang lainnya? Bukannya cuma 4 saja yang harus kita ikuti, yang lain juga harus kita ikuti. Iya, coba Mas Ramdhani ini dipotong dulu, saya dibantu bacakan Qur'annya. Tolong dibukakan Al-Qur'annya surat At-Taubah, surat nomor 9. Ya, silakan Pak Oman. Suratnya surat nomor 9, yaitu surat At-Taubah, ya. Ayatnya Bapak, ayatnya yaitu ayat yang ke-100. Tegas sekali ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim." Silakan. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, ya, di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Stop sampai di situ Bapak. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, Muhajirin dan Ansor. Siapa Muhajirin? Sahabat Nabi yang dari Mekah. Siapa Ansor? Sahabat Nabi yang dari Madinah. Lanjutkan Bapak. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Stop Bapak. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa orang-orang yang mengikuti mereka? Ya kita. Siapa yang kita ikuti? Mereka. Siapa mereka? Muhajirin dan Ansor. Ini ayatnya. Kita disuruh mengikuti mereka. Semua sahabat. Bukan hanya 4 sahabat saja. Semua sahabat Nabi. Lanjutkan Bapak. Gimana ganjaran pahalanya Bapak kalau mengikuti para sahabat? Silakan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah akan meridhoi mereka dan mereka pun juga ridho kepada Allah. Teruskan, bagaimana nanti di akhirat Bapak? Lanjut. Allah menyediakan bagi mereka
surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagaimana keadaan mereka nanti di surga, Bapak? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dibicarakan oleh Allah dalam ayat ini, berada di surganya Allah SWT. Amin. Kita lanjutkan materi kita. Berarti sunnah itu ada dua, ya. Sunnah ada dua. Ada sunnah Rasul dan ada sunnah Khulafaur Rasyidin. Mari, bagaimana cara berpegangnya? Ya, kita baca lanjutannya, Mas Ramdhani. Nabi bersabda, tamassaku biha wa abdu 'alaiha bin nawajid. Silakan. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Ya, disuruh menggigit kedua sunnah itu dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Kenapa kok bukan gigi depan atau gigi seri? Karena gigi geraham itu kalau gigit kuat. Maksudnya Nabi pegang erat-erat dua sunnah ini. Jangan ditinggalkan. Sunnahku, sunnah sahabat. Nah, ini menunjukkan macamnya sunnah ada dua. Jadi kalau kita disebut sunnah berarti ada dua. Kalau hadis cuma satu, Rasul saja. Ya. Sedangkan yang kita bahas malam hari ini adalah tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita tarik ke bawah, Mas Ramdhani, materi yang nomor 3. Sunnah adalah wahyu. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan sunnah Nabi itu wahyu? Oh, banyak. Banyak. Siap Al-Qur'annya? Lumayan, ini ada beberapa yang harus saya bacakan. Yang pertama, ya, dibuka surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayatnya surat nomor 2 Al-Baqarah, ayatnya 231. Agak banyak ini dalilnya. Ada beberapa lah, ya. Kita baca ya, Al-Baqarah 231. Saya baca ayatnya, wadhkuru ni'matallahi. Ya, betul ya? Betul ya? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Silakan dibaca. Betul ya? Al-Baqarah 231. Sepertinya bukan, Ustaz. Sebentar. Ayatnya. Kalau ayat 231, Ustaz. Ya. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu. Oh, bukan. Itu masalah talak gitu ya. Sebentar. Kita ganti aja. Coba yaitu surat Al-Baqarah 129. Al-Baqarah yang 129. Al-Baqarah 129. Terjemahnya, Ustaz? Ya, saya baca. Di mana Allah SWT berfirman, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Silakan. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Lanjutkan. Yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu. Teruskan. Dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Ada dalam kurungnya enggak? Mengajarkan kepada mereka Alkitab maksudnya apa dan Al-Hikmah maksudnya apa? Ada? Terjemahan yang di tempatnya tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya. Kalau di terjemahan yang lain, gitu ya, itu ada itu. Jadi mengajarkan kepada mereka Alkitab maksudnya Al-Quran dan Al-Hikmah maksudnya As-Sunnah. Nah itu. Lanjutkan, teruskan, lanjut. Dan mensucikan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Baik, kita tambahkan lagi dalil yang lain, yaitu firman Allah. Coba, yaitu suratnya An-Nisa, surat nomor 4, ayat 113. An-Nisa 113. Ya, Allah berfirman, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu
lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Silakan. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, Muhammad, Ya. tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan hikmah, sunnah kepadamu. Lanjut. Dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Terus. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Baik. Di dalam ayat ini jelas bahwasanya sunnah itu bagian daripada wahyu karena disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Saya tambahkan satu lagi yang terakhir. Sebenarnya banyak sekali ya. Saya tambahkan surat nomor 62 Al-Jumu'ah. Surat nomor 62 itu surat Al-Jumu'ah, ayatnya ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Silakan. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummi. Lanjutkan. Yang membacakan kepada mereka jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran. Ulang lagi. Yang membacakan ayat-ayatnya. Ulang lagi. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, terus mensucikan dalam kurung jiwa mereka, lanjut, dan mengajarkan kepada mereka kitab dalam kurung Al-Quran dan hikmah dalam kurung sunnah. Nah, itu lanjut, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Baik, ini menunjukkan sunnah itu adalah wahyu dan masih banyak ayat-ayat yang lain Bapak Ibu sekalian. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, bahkan di dalam ayat yang lain, surat An-Najm ya, di dalam surat An-Najm itu Allah SWT berfirman begini, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah yang diucapkan Nabi itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Ya, jadi tidak mungkin Nabi itu lancang, tidak mungkin Nabi itu mengada-ada perkataan, kecuali semuanya itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu wahyu, sunnah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk materi nomor 4. Dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berpegang kepada as-sunnah. Mana dalilnya kita ini disuruh berpegang kepada sunnah? Dalilnya banyak. Banyak ini. Quran maupun hadis. Ya. Baik, sekarang saya beri Qurannya 2 saja. Yang dari Quran saya kasih 2 dalilnya. Yang pertama, silakan dibuka Quran surat 33, Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab ayat 36. Al-Quran surat 33 ayat 36. Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab ayat 36. Ya, sudah ketemu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Silakan. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya
telah menetapkan suatu ketetapan. Ada. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Lanjutkan. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, ini jelas sekali ya. Tidak pantas, tidak patut bagi laki-laki yang beriman, mukmin, dan wanita yang beriman, mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya. Nah, di situ dicantumkan Allah maksudnya Al-Quran, Rasul-Nya adalah sunnah, telah menetapkan satu ketetapan, lalu mereka punya pilihan yang lain di luar Quran dan sunnah. Maka itu tidak patut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kita tambahkan lagi, ayatnya berdekatan sama yang itu tadi, Pak. Mundur sedikit, ayat 34-nya. Suratnya sama, surat 33, ayatnya 34. Ayat 34. Kalau tadi 36, sekarang yang 34. Mundur ya. Allah berfirman, وَذَكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ Innallaha kana latifan khabira. Silakan. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu dalam kurung. Ya, lanjut. Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Lihat, yang dimaksud ayat ini adalah rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT mengatakan, ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu. Maksudnya rumah istri-istri Nabi dari ayat-ayat Allah, maksudnya Al-Quran dan hikmah, sunnah Nabimu. Berarti ini adalah perintah untuk yaitu berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Istri-istri Nabi disuruh mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah itu. Kita tambahkan lagi surat An-Nisa ayat 59. An-Nisa 59. Ayat ini sering kali kita dengarkan. Telinga kita familiar dengan ayat ini sebenarnya. Apa itu? Allah berfirman, terutama yang suka berbicara tentang ulil amri. Kita lihat, An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, ya, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Lanjut. Ya. Dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Lanjut. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dalam kurung Al-Quran, terus dan Rasul dalam kurung sunnahnya. Tuh, disuruh berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Lanjutkan, silakan. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Lanjut. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, kalau berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, maka itu lebih baik. Jangan berpegang salah satunya. Ya, baik. Kita tambahkan lagi satu lagi ayat Quran. Nah, tambahkan satu lagi saja ayat Quran. Surat 59 ayat 7. Dibuka surat 59 Al-Hasr ayat 7. Surat 59 ayat 7 itu terjemahannya agak ke bawah, Pak ya. Tidak dibaca dari awal ya. Tidak dibaca dari awal. Ini baik. Ini jamnya sudah mendekati ini ya. Ya. Baik. Surat 59 ayat 7. Baik, kita dengarkan di tengah-tengah Pak ya, agak ke bawah. Saya bacakan. Tolong dicari. Begini bunyinya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Silakan. Dicari. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, silakan. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Stop sampai di situ aja. Lihat perintahnya Allah. Apa yang Rasul berikan kepadamu berupa sunnah, terima. Apa yang Rasul larang, maka tinggalkan. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tambahkan lagi dalil sekarang hadis. Ayo silakan dibuka Sahih Muslim. Ada Sahih Muslim? Ada ya? Ada. Baik, silakan.
Dibuka Sahih Muslimnya hadis nomor 1320. 1320. 1320. Kita lihat bahwasanya datang yaitu Dari Anas. ya betul, dari 1320 yaitu ya dari Anas ya. Dari Anas. Dari Anas. Coba. Dari Anas radhiyallahu anhu, katanya beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para istri beliau tentang amal ibadah beliau ketika sedang bersunyi diri. Nah, mereka para sahabat bertanya kepada Aisyah. Aisyah istri Nabi, namanya istri pasti tahu yang dilakukan oleh suaminya di rumah. Aisyah bertanya, apa sih yang dilakukan Nabi kalau di rumah itu? Ketika Nabi sendirian di rumah, apa yang dilakukan? Jawabannya Aisyah apa? 1, silakan. Setelah mendapat jawaban, maka di antara para sahabat itu ada yang berkata. Stop. Jadi begini, Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi itu ya terkadang sholat malam, terkadang beliau yaitu ketika lelah maka beliau tidak mengerjakannya. Nabi itu terkadang puasa sunnah, terkadang juga tidak. Dan Nabi itu juga menikah serta punya anak juga keturunan. Ya, dari Khadijah tentunya. Dengan Aisyah nggak punya keturunan. Nabi juga menikah dan Nabi juga punya keturunan. Setelah keluar dari rumahnya Aisyah, mereka ini berkata, iya Rasul. Rasul kan jelas dijamin masuk surga. Lah kita kan belum tentu ada jaminan. Maka mulai sekarang orang yang pertama bernadar berkata, mulai sekarang aku setiap malam sholat tahajud. Aku nggak mau tidur tiap malam. Selalu tak habiskan tahajud. Oh, coba. Orang yang kedua berkata lagi, mulai besok aku akan puasa sunnah terus. Terus puasa sunnah. Ya. Yang ketiga, mulai hari ini aku nadar janji aku tidak akan menikah. Karena dengan menikah ibadahku akan kendor. Karena diributin istri, diributin anak dan seterusnya. Maka aku nggak akan menikah. Marah Nabi Bapak Ibu sekalian. Marah. Nabi mendengar ucapan mereka. Marah. Ya, lihat jawaban Nabi. Silakan. Ayo, silakan. Baca. Para sahabat itu ada yang berkata, aku tidak akan pernah kawin. Terus. Sebagian lagi berkata, aku tidak akan makan daging. Nah, maksudnya tidak mau puasa, tidak mau berbuka, puasa terus. Lanjutkan. Yang lain berkata pula, aku tidak akan tidur di atas kasur. Artinya selalu sholat malam terus. Waktu malamnya nggak pernah dipakai tidur. Lanjut, silakan. Mendengar ucapan-ucapan para sahabat itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam serta merta memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau bersabda, silakan. Bagaimanalah cara berpikir mereka? Silakan. Sehingga mereka berujar begini dan begitu. Teruskan. Padahal aku sendiri sholat. Aku ini sholat. Lanjut. Tidur. Aku juga tidur. Lanjut. Puasa. Terus? Berbuka. Kadang puasa, kadang berbuka. Dan aku juga, silakan. Dan bahkan aku menikah. Aku juga menikah, aku juga punya keturunan. Teruskan. Siapa yang benci kepada cara hidup sunnahku? Nah, ini poinnya. Faman rohiba an sunnati, faman lam ya'mal bis sunnati, falaysa minni. Ulang lagi Mas Ramdhani. Siapa yang benci kepada cara hidup sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Dia bukan umatku, dia bukan golonganku. Orang paling soleh itu Rasulullah, Bapak Ibu sekalian. Orang manusia terbaik di jagat alam raya ini Rasul. Yang ibadahnya kalau malam terkadang sholat tahajud, terkadang kalau letih beliau tidak melakukannya, tapi diqodho. Yaitu Nabi kalau tidak tahajud itu diqodho di pagi harinya 12 rakaat. Jadi kalau sholat malam itu ganjil 11 rakaat, Nabi mengqodhonya genap di pagi hari. Itu Nabi kebiasaan. Terus Nabi juga menikah juga. Nabi juga berpuasa, kadang berbuka. Ya, pernah tanya ke rumahnya Aisyah, apakah hari ini ada makanan? Nggak ada, wahai Rasulullah. Dapurku kering. Kalau begitu aku hari ini puasa. Ternyata tidak lama setelah itu Aisyah diantarin orang, yaitu beberapa makanan. Nabi kemudian tanya, apa ada makanan? Ada. Kalau begitu aku hari ini berbuka. Nuh.
Artinya di sini manusia paling soleh saja seperti ini. Maka tolong deh, tolong, mohon maaf ini, tolong. Ya apa ya, pakai bahasa apa kira-kira ya? Jangan merasa ingin lebih dari Nabi lah. Seperti itu. Rasul ini sudah orang paling soleh sudah. Ya, sehingga jangan kemudian ingin. Ada lagi jamaah kemarin tanya kepada saya. Nah, ini contohnya juga begini. Ustadz, saya itu Ustadz punya kebiasaan, ini ibu-ibu ini, punya kebiasaan Senin Kamis Ustadz, terus kemudian Ayamul Bid Ustadz, tengah bulan, sama puasa Daud Ustadz. Nah, saya gimana caranya Ustadz ya, kalau ketika nanti itu jatuhnya hari Selasa, Seninnya ini nanti puasa saya gimana? Puasa Senin Kamisnya. Karena nanti jatuhnya lagi puasa Daudnya itu di Jumat Ustaz. Kemisnya itu nggak kena. Terus gimana? Sehingga saya Senin Kamis puasa, Selasanya saya niatkan untuk puasa Daud, Rebunya saya libur, Kemisnya saya niatkan Senin Kemis, Jumatnya ketemu puasa Daud lagi. Saya bilang, ngapain susah-susah? Nabi pernah mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata Nabi, karena Abdullah bin Amr bin As itu punya kebiasaan puasa tiap hari. Tiap hari puasa. Sama Nabi ditegur. Janganlah kau puasa tiap hari, kau punya istri, kau juga punya hak untuk dirimu, ya, supaya kau tidak lemas, dan kau juga punya hak untuk tamu-tamumu, dan tamu-tamu pun punya hak juga. Maka cukup bagimu puasa Daud saja, karena puasa Daud itu puasa, karena Nabi Daud itu nabi orang yang paling soleh, kata Rasulullah. Loh, bayangkan. Sehingga yang paling mentok ya puasa Daud. Jadi kalau sudah puasa Daud nggak perlu Senin Kamis. Sudah. Ketika nanti jatuhnya di hari Seninnya itu maka niatkan dua saja karena sama-sama sunnah. Ya niat puasa Senin, ya Kamis, meskipun Kamisnya nggak kena. Dan niatkan puasa Daud. Kalau itu bertepatan Ayamul Bid pertengahan bulan, niatkan 3 sekalian katanya para ulama. Karena sama-sama sunnah, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu kita Seninnya puasa Senin Kamis, Selasanya Daud, Rebunya libur, nanti Kamisnya Senin Kamis, Jumatnya ketemu Daud, nanti kapan lagi? Nggak usah. Maka cukup puasa Daud itu puasanya Nabi Daud. Nah, dan Nabi Daud ini orang paling soleh. Ya, jadi nggak perlu ditambah-tambah sudah. Daud ya Daud sudah, nggak usah Senin Kamis. Ya. Baik, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasul adalah orang yang paling saleh, sehingga ayo kita contoh sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik, kita lanjutkan lagi, tambahkan lagi dalil, yaitu tambahkan satu lagi dalil dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Ada nggak jilid 4? Ada ya? Ada Ustaz, ambil dulu di belakang. Oh iya, mohon maaf tadi saya belum menginfokan. Ya. Jilid 4 ya, yaitu di hadis Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya? Ya, nomor hadisnya nomor 2100. 2100 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Silakan baca. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasannya ia berkata, Ya, silakan. Allah telah melaknat para wanita pentato dan para wanita yang minta ditato. Allah melaknat orang yang mentato, bukan hanya wanita, ya termasuk laki-laki, dan yang minta ditato. Yang mentato dan yang minta sama-sama dilaknat. Berarti dosa besar. Nomor 2, Mas, lanjut. Para wanita yang minta dikerik alisnya dan para wanita yang merenggangkan gigi-giginya untuk kecantikan. Baik, wanita-wanita yang mengerik alisnya, itu ya, itu termasuk sulam apa itu istilahnya itu juga nggak boleh itu, ya. Termasuk mereka yang melakukan pangur. Pangur ini adalah meratakan gigi, ya, untuk kecantikan. Tetapi kalau untuk menutupi aib seperti merapatkan gigi, meratakan, ya, itu untuk kesehatan, untuk menutupi aib maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu adalah untuk kecantikan, untuk pamer dan seterusnya maka ini tidak boleh. Teruskan lanjut. Dan wanita? Yaitu wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah. Nah, seperti itu. Wanita-wanita yang menjadi tomboy. Ya.
Seperti itu. Lanjut teruskan. Maka seorang wanita berkata kepadanya dalam masalah ini. Lanjut. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Mengapa aku tidak boleh melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan itu ada di dalam kitabullah. Dan itu ada dalam Al-Quran. Lanjut teruskan. Allah Ta'ala telah berfirman. Silakan. Dan apa saja yang disampaikan oleh Rasul pada kalian, maka ambillah ia. Terus. Dan apa saja yang dia larang kalian, maka tinggalkanlah. Nah, itu surat apa tadi? Al-Hasyr ayatnya 7. Tadi sudah dibaca. Ya, surat 59 ayat 7 tadi. Ya. Baik, sekarang kita masuk materi terakhir, penutup. Materi yang kelima. Keutamaan berpegang teguh kepada as-sunnah. Apa keutamaannya? Ada 5 ya. Saya batasi 5 saja, mudah-mudahan mewakili dari sekian yang banyak. Ya. Yang pertama terhindar dari perselisihan sesama kaum muslimin. Kaum muslimin tidak akan pernah centang perenang, mereka tidak akan pernah berselisih kalau kembali kepada sunnah Nabi dan para sahabat. Ya, kalau kembali kepada sunnah Nabi dan para sahabat, ya, mereka tidak akan mungkin pernah tidak akan terjadi perselisihan. Mana dalilnya? Silakan dibuka, yaitu tadi Ibnu Majah tadi katanya Nabi nomor berapa tadi? Ibnu Majah nomor 40 ya. Coba diangkat ke atas, tarik ke atas materinya. Ya, nah ini ketemu di sini. Nah, ini Ibnu Majah nomor 40, catatan kaki nomor 10. Yang tadi sudah dibaca ya. Nabi memberikan nasihat, sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Kata Nabi, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, ya, yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geram kalian. Ini menunjukkan tidak akan terjadi perselisihan kalau mengikuti Rasul dan para sahabat. Iya, makanya Bapak Ibu mohon maaf ini, mohon maaf. Sekali lagi saya minta maaf, harus saya sampaikan. Nih ya, mumpung ada di dalam media ini, mohon maaf. Banyak di luar sana orang-orang yang mengaji Quran dan Sunnah. Semuanya, mohon maaf, Quran dan hadis. Semuanya buka Quran. Semuanya mengaji hadis-hadis Nabi. Ya, Quran, hadis, hadis, Quran. Semua dibahas. Pertanyaannya cuma satu. Hanya satu. Mereka memahami Al-Quran itu, mereka memahami hadis itu, mengikuti pemahamannya siapa? Apakah dengan pemahaman kelompoknya masing-masing? Ataukah kalau aja itu pemahaman yaitu hawa nafsunya? Maka kalau itu yang terjadi, nggak akan pernah bersatu kaum muslimin. Maka yang benar ketika menafsirkan Quran adalah dengan pemahamannya para sahabat. Loh kok bisa? Iya. Karena mereka para sahabat adalah orang yang paling tahu. Ayat ini turunnya kapan, kronologisnya apa, sebab turunnya apa, cara mengaplikasikannya bagaimana, mereka paling tahu. Karena para sahabat itu berada di zaman wahyu itu turun. Sehingga mereka yang paling tahu, bahkan para sahabat dikatakan Quran berjalan. Mereka tidak akan beranjak ke ayat berikutnya sebelum ayat yang mereka baca dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Masya Allah. Sehingga dalam hal ini tidak ada jalan lain. Ikuti para sahabat. Ya. Kalau tidak mengikuti para sahabat, tidak mungkin bisa bersatu kaum muslimin. Ya, jadi itu kuncinya di situ. Tarik ke bawah lagi. Ya, jadi terhindar dari perselisihan sesama kaum muslimin. Ya, ikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Ya, mohon maaf ini. Saya kasih contoh ya, supaya jelas gitu ya. Tapi saya kasih inisialnya aja dah. Ya. Ada seorang tokoh di negeri kita, yang dia konon katanya ahli tafsir, ya. Dia mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib. Jilbab itu budaya Arab. Ya, seperti itu. Saya tidak sebut nama ustadznya, bahkan sudah profesor sekarang beliaunya. Jilbab itu budaya Arab, jilbab itu tidak wajib. Ya. Menurut pemahaman siapa? Adakah di antara sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang lainnya yang memiliki penafsiran seperti ini? Nggak ada. Semua mengatakan wajib. Kita nggak bicara cadar ya. Kalau cadar ini memang terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang lebih ditekankan. Kita bicara jilbab aja. Jilbab. Menutup aurat bagi wanita. Ya, menutup kehormatan rambutnya, kemuliaan rambutnya.
karena itu aurat. Itu dia mengatakan tidak wajib. Mereka bawa ayat Quran. Bayangkan. Bahkan ada sebagian kelompok di negeri kita, mohon maaf saya tidak sebut namanya, ada sebagian kelompok di negeri kita yang mereka tega mengkafirkan saudaranya sendiri. Bahkan kita kalau sholat di masjidnya itu bekas sholat kita harus dibersihkan. Karena mereka beranggapan bahwasanya kita tidak mengikuti kelompok mereka. Pertanyaannya adalah bagaimana di mana dasarnya mereka melakukan itu? Mereka bawa Quran. Ini ayatnya, ini ayatnya. Semuanya pegang Quran. Semuanya. Orang Syiah pegang Quran. Semuanya pegang Quran. Ya, Anda sebut siapa saja? Ya, semuanya pegang Al-Quran. Pertanyaannya adalah Al-Quran ini dipakai atau dibaca dengan mengikuti pemahamannya siapa? Itu pertanyaan. Maka akan jadi rusak ya, dan tidak akan pernah selesai jika kaum muslimin tidak mengikuti pemahaman yang satu. Rasul dan para sahabat-sahabat. Ya, itu solusinya sebenarnya. Baik, kita kembali yaitu yang nomor 2. Masuk dalam golongan selamat dari neraka. Wah, ini lebih ngeri lagi di dalilnya. Ayo dibuka. Tirmidhinya bawa enggak Tirmidhi? Ada. Tirmidhi jilid 3 ada. Ada, Ustaz. Ada di belakang. Atau ada di situ? Ada di Pak Tony atau Pak Wildan insya Allah. Oh, silakan. Sudah Anda bagikan, Ustaz. Oh, sudah dibagi. Masya Allah bagi tugas. Silakan dibuka Tirmidhi jilid 3. Nomornya awal-awal Bapak. Nomor 2641. 2641. 2641. Ya, 2641. Ya. Mahmud Silakan. Kailan. Ya, betul, Bapak. Langsung ini, Pak. Nama orang terakhir Abdullah bin Umar dicari karena Tirmidhi itu panjang, ya. Langsung nama orang terakhir saja. Dari Abdullah bin Umar, ya, betul. Ia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda, ya silakan Bapak. Sungguh akan datang pada umatku seperti sesuatu yang datang pada kaum Bani Israel. Nah, terus lanjut, gimana Pak? Seperti sandal yang sejajar dengan sandal yang lain. Nah, terus sampai ada salah seorang dari mereka yang tega menyetubuhi istrinya secara terang-terangan. Na'udzubillah. Teruskan. Pada umatku akan ada orang yang berbuat seperti itu. Nah, teruskan. Sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 7 golongan. Ulang lagi, Bani Israel akan terpecah menjadi 72 golongan. Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku, kata Nabi, silakan. Sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Stop. Lanjut Pak, pelan-pelan. Setelah itu, lanjut. Semuanya akan masuk neraka. Semua kelompok itu masuk neraka, kecuali Pak, lanjutkan. Selain 1 golongan saja. Nah, stop dulu. Stop. Berarti 73 dikurang 1, yang masuk neraka 72 golongan. Yang 1 masuk surga, kelompok yang selamat dari neraka. Siapa Pak kelompok itu? Lanjutkan Bapak, silakan. Para sahabat bertanya. Silakan. Siapakah golongan itu, Rasulullah? Ya, siapa golongan itu, Rasulullah, yang selamat dari neraka? Mereka masuk surga semuanya. Lanjutkan, silakan. Golongan. Beliau menjawab. Ya. Golongan yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku lakukan. Nah, golongan yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabat-sahabatku. Jelas sekali di dalam hadis ini. Mungkin Anda bertanya, Ustaz, 72 golongan yang masuk neraka itu siapa mereka itu, Ustaz, nama kelompoknya? Katanya Ibnul Mubarak rahimahullah bahwasanya 72 itu pemimpinnya dedengkotnya ada 4. Setiap dedengkot ini melahirkan 18 sekte. Makanya betul 18 kali 4 72. 18. Siapa kelompoknya ini, Ustaz? Pentolannya 4 ini, dedengkotnya. Yang pertama dari 72 itu ya, dedengkot yang pertama itu pemimpinnya melahirkan 18 sekte. Yang pertama adalah Syiah. Yang kedua adalah Khawarij.
Ya, siapa Syiah? Syiah ini adalah kelompok yang dia mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Baik, bahkan dia yaitu mencela sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, bahkan istri-istri Nabi. Kalau Khawarij kelompok yang bermudah-mudahan mengkafirkan saudaranya sendiri. Ini Khawarij. Yang ketiga yaitu Murji'ah. Siapa Murji'ah? Murji'ah ini adalah kelompok yang memiliki pemahaman iman itu tidak akan bisa naik dan tidak akan bisa turun. Tidak bisa bertambah dan tidak bisa turun. Jadi menurut mereka, imannya orang ahli ibadah dengan imannya orang ahli maksiat itu sama. Sama saja. Nggak bisa naik, nggak bisa turun. Tapi kalau menurut kita, Ahlus Sunnah, menurut panjenengan, sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa pemahaman Ahlus Sunnah? Al-imanu yazidu bito'a, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bito'a wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah dan berkurang karena maksiat yang ia lakukan. Ya. Baik, itu Murji'ah. Terus kemudian yang terakhir adalah Qadariyah. Orang yang menolak takdirnya Allah. Mereka mengatakan semua ini berjalan ya karena kita. Tidak ada kaitannya sama Allah. Bahkan Allah itu baru tahu setelah sesuatu itu terjadi. Itu menurut Qadariyah. Jadi ada 4, Murji'ah, Qadariyah, Khawarij, dan Syiah. Baik, kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 3, selamat dari kesesatan. Nggak mungkin sesat. Dalilnya di mana? Dalilnya sudah ada di share screen tadi, sudah ada di materi tadi yang di layar tadi. Yang paling atas, di mana? Yang paling atas, ya, paling atas, paling awal. Nah ini ketemu ini, yang paling atas ini. Ya ini. Ini pada saat Haji Wada Nabi mengatakan, sungguh aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Seasalkan kalian berpegang kepadanya, kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah ini ya, nggak akan sesat. Kita lanjutkan yang nomor 4, bawahnya, tarik ke bawah. Masuk dalam golongan atau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau berpegang teguh kepada sunnah Nabi, nanti di akhirat, maka dia akan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya Nabi tadi? Masih ingat cerita 3 orang yang mereka bernadar nggak mau kawin, ya puasa terus, sholat malam terus. Apa katanya Nabi? Famal lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai cara hidup sunnahku, maka dia bukan golonganku. Kebalikannya sekarang. Orang yang mengikuti cara hidup Nabi, mengikuti sunnah Nabi, maka dia adalah golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Sahih Bukhari di situ, Mas Ramdhani? Sahih Bukhari? Ada Ustaz, ambil dulu. Silakan. Oh, diambil dulu. Ya, baik. Agak jauh ya. Baik, silakan Sahih Bukhari. Nomornya agak ke belakang, Mas Ramdhani. Nomornya agak ke belakang. Nomor 1952. 1952. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Silakan. 1952. Ya. Dari Abu Hurairah. Ya, betul. Silakan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Setiap umatku masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Lanjut. Selain orang yang enggan. Nah, ternyata ada orang yang nggak ingin masuk surga. Illa man aba. Lanjutkan terus. Mereka bertanya. Ya. Ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Siapa yang enggan itu? Lanjut. Jawab beliau Shallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa yang mematuhi perintahku, ya. masuk surga. Terus. Dan siapa yang melanggar perintahku, maka sesungguhnya orang itu enggan. Itulah orang yang enggan. Terakhir penutup nomor 5. Selamat dari cobaan dan azab yang pedih. Orang kalau mengikuti sunnah Rasul tidak akan kena cobaan, tidak akan kena azab. Ya. Mana dalilnya? Silakan dibuka dalilnya. Quran surat nomor 24. Quran surat nomor 24 ayatnya ayat 63. Quran surat nomor 24 ayatnya 63. Ayatnya ada di tengah-tengah, agak ke bawah, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim."
Ya, dimulai dari hendaklah, ya, maka hendaklah orang yang menyalai, dari situ. Silakan. Baca. Gimana? Sudah live pembacanya? Saya baca aja ya. Maka hendaklah orang-orang, ya, agak ke bawah. Maka hendaklah orang-orang yang bawah. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ini menunjukkan siapa yang tidak mengikuti sunnah Nabi, maka dia akan terkena azab yang pedih. Saya tutup kajian kita malam hari ini dengan sebuah cerita singkat, yaitu ada dalam Sahih Muslim. Silakan dibuka Sahih Muslim 1943. 1943. Ya, kita tutup kajian ini dengan hadis ini. Ya, dengan hadis ini. Baik, silakan. 1943. Baca, silakan. Dari Ilyas, Ustaz ya. Ya, dari Ilyas. Dari Ilyas bin Salamah. Bukan Ilyas, Iyas. Oh, Iyas, maaf. Iya, iya. Dari Iyas bin Salamah bin Aqwa radhiyallahu an. Dia mengatakan bahwa bapaknya menceritakan kepadanya. Seorang laki-laki makan dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kiri. Jadi dia makan pakai tangan kiri di dekat Rasul. Terus apa kata Nabi? Silakan. Maka bersabda beliau kepadanya. Silakan. Makanlah dengan tangan kanan. Nabi mengatakan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Terus apa kata orang tersebut? Jawab orang itu, aku tidak bisa. Aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Berarti dia ini kidal. Kebiasaan mulai kecil makan tangan kiri. Makanya dia menolak perintah Nabi. Padahal tangan kanannya tidak terkena udzur, tidak ada halangan. Lanjutkan, terus. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa. Iya, kaget Nabi. Masa nggak bisa? Tangan kanannya kan normal ya. Lanjut teruskan. Tidak ada orang yang melarangmu melainkan perasaan sombongmu. Karena menolak kebenaran dari Nabi SAW. Dia nggak mau ngikuti perintah Nabi untuk makan tangan kanan. Akhirnya apa yang terjadi Mas Ramdhani? Silakan. Kata Iyas. Iya. Orang itu benar-benar menjadi tidak dapat mengangkat tangan ke mulutnya. Tangannya nggak bisa diangkat ke mulutnya. Ya, bayangkan itu baru azab di dunia. Belum ketemu azab di akhirat. Karena tidak mengikuti sunnah Nabi untuk makan tangan kanan. Ya, syariat Nabi untuk makan tangan kanan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Saya yakin cukup jelas tentang makna sunnah, macamnya, dan keutamaan berpegang teguh kepada sunnah. Untuk berikutnya kita langsung masuk materi. Kalau tidak salah, saya kasih bocoran. Yang pertama itu nanti sunnah yang akan kita bicarakan. Sunnah Nabi ketika tidur. Jadi kita kalau mau tidur itu harus ngapain aja, ngapain saja yang diajarkan oleh Nabi. Nah, ya. Jadi apa dulu kalau tidur bagaimana tidur miring itu bagaimana dan seterusnya. Nanti jadi ini semua sunnah bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Silakan memiliki buku ini. Dan Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya yang sudah punya buku ini, memang ini buku rujukan. Tapi terlalu singkat di dalamnya. Sehingga tetap saya akan ambilkan kitab-kitab yang lain untuk menambah perbendaharaan ilmu kita. Makanya saya berupaya setelah kajian, saya tetap akan sertakan PDF yang nanti dibagikan ke jamaah. Jadi meskipun punya buku, tapi juga punya materi yang berupa PDF yang lengkap. Ya, lebih lengkap daripada yang ada di buku ini. Saya tambahkan dari kitab-kitab yang lain. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan terima kasih atas perhatiannya untuk bisa untuk hadir di majelis ini, duduk sampai waktu malam seperti ini. Mudah-mudahan amalan kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup kafaratul majelis, saya tawarkan apakah perlu ada pertanyaan karena waktunya sudah pukul 9:30. Ataukah kalau tidak, maka saya akan tutup dengan kafaratul majelis. Silakan.